Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Ilmu Tanam Fakultas Pertanian Universitas Sarueleo. Nama saya Siti Nurhaliza, NIM D1D1 18068. Saya Sri Pemiron, NIM D1D1 18068. Nama saya Salim Leandi D1D1 18028. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat berkumpul menyelesaikan tugas mata kuliah ekologi dan rekayasa ekologi tanah dengan tema pemekaran wilayah Kutai Negara. Pemekaran daerah melahirkan sejumlah konsekuensi, pembentukan berbagai institusi baru, pengisian jabatan, pembagian wilayah, dan perbatasan yang dalam praktik sering memunculkan pertentangan horizontal maupun vertikal. Sehingga dalam pemekaran daerah otonom, pemerintah hendaknya perlu melakukan analisis tentang potensi konflik setelah pemekaran. Selain itu, perlu ada proyeksi jaminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan pemekaran. Pemekaran daerah telah menjadi isu krusial yang mengandung konsekuensi pada banyak aspek, bukan saja dalam hubungannya dengan penambahan beban negara, tetapi juga menyangkut ongkos politik dan sosial yang harus dibayar oleh masyarakat apabila pemekaran tidak mendatangkan manfaat. Keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara pemekaran daerah hanya efektif sebagai kebijakan jangka pendek. Dengan demikian, pemerintah perlu mempersiapkan sejumlah langkah agar kedepannya pemekaran daerah betul-betul dilakukan secara rasional, yakni didasarkan pada kebutuhan faktual, bukan atas dasar pertimbangan politik dan desakan publik yang bersifat emosional semata. Pembentukan daerah otonomi daerah melalui pemekaran wilayah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, terutama pada era reformasi, banyak bermunculan. Pemekaran daerah baru tersebut merupakan dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang permasyarakatan. Pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah sebagai akibat pemberlakuan peraturan di atas. Sampai tahun 2007, secara nasional terbentuk 465 daerah baru, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk rencana pembentukan daerah lain yang sudah masuk ke tim kerja DPR. Dari sisi penyelenggaraan pemerintah di daerah, pembentukan daerah baru tersebut dapat memperpendek rintangan kendali pembangunan dan memperpendek jarak pelayanan kepada masyarakat. Tetapi dalam proses pembentukan daerah otonomi baru, hendaknya dilakukan secara terencana, tidak terburu-buru dan tidak berdasarkan reaksi emosional sesaat, sehingga tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud. Menurut evaluasi Departemen Dalam Negeri, dari seluruh daerah pemekaran yang ada, hanya sekitar 10% daerah baru yang telah berjalan dengan baik, sedangkan sisanya masih mengalami kendala bahkan terancam gagal. Kegagalan daerah otonomi baru terutama pada sisi administrasi, kelembagaan, sumber dana, maupun dari sisi sumber daya manusia. Guna mengurangi tingkat kegagalan daerah otonomi baru dalam pencapaian tujuan serta seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan pengembangan daerah. Bila disimak, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 seakan-akan mempersulit proses pembentukan
daerah otonomi baru. Tetapi bila disimak lebih dalam lagi, dapat dimaknai bahwa pemerintah mengharapkan pembentukan suatu daerah otonomi baru harus dilaksanakan melalui satu perencanaan yang matang, memerlukan proses pengkajian yang dalam, penyiapan infrastruktur dan pembentukan peranata-peranata lainnya, serta tidak berkesan sebagai reaksi emosional sesaat. Sehingga ketika suatu daerah dibentuk, sudah siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menyikapi aspirasi pembentukan kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara, baik di wilayah pesisir maupun wilayah tengah, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung upaya Pansus DPRD Kabupaten Kutai Negara dalam melakukan pengkajian dan mempedomain peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007. Dengan kesamaan acuan tersebut akan memberikan kecaman cara pandang antara pemerintah dan DPRD yang menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kutai Negara bertekad untuk melakukan pengkajian secara komprehensif sehingga ke depan dapat diperoleh modal penataan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kutai Negara yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya keinginan untuk membentuk daerah otonom sendiri terpisah dari kabupaten induk sering didasari karena ketidakpuasan di dalam pembangunan, sehingga pemerataan pembangunan dapat dipandang sebagai upaya mereduksi keinginan untuk memekarkan wilayah. Aspirasi untuk memekarkan daerah juga muncul karena rentang kendali birokrasi yang terlalu luas, sehingga menciptakan perlu memikirkan keberadaan suatu institusi yang memiliki kepastian memberikan pelayanan terpadu, sementara fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah harus diperkuat sehingga tidak hanya melakukan tugas-tugas rutin administrasi tetapi juga mampu melakukan aktivitas pemberdayaan dan pembangunan dalam berbagai aspek. Harus diakui juga bahwa pemekaran merupakan refleksi dari ketidakpuasan terhadap ketidakadilan pusat, sehingga untuk menekan lajunya arus pemekaran daerah diperlukan upaya sinkronisasi kebijakan pusat dengan kepentingan daerah. Melalui kesempatan ini, kami mengajak kepada seluruh komponen daerah ini, mari kita satukan tekad dan langkah dalam membangun dan memajukan Kutai Kartanegara tercinta. Pemberdayaan dan keragaman dalam rahmat untuk menyatukan kita semua dalam upaya menciptakan kejayaan Kutai Negara. Banyaknya keinginan untuk memekarkan daerah memang disebabkan oleh aspek yang multidimensional. Tetapi menulis cenderung melihat aspek ketidakadilan pembangunan sebagai problem. Kebijakan otonomi daerah memang secara teoritis diniatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, tetapi pada kenyataannya banyak aspek terjadi deviasi. Misalkan desentralisasi yang secara legal formal mengandung pada kenyataannya juga diikuti, sehingga kewenangan membelanjakan anggaran yang disentralisasikan kepada otoritas politik lokal bukannya digunakan untuk kegiatan pembangunan tetapi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini kemudian menjadi pemicu kelompok masyarakat yang merasa tidak menikmati pembangunan, akhirnya ingin membentuk daerah otonom baru. Sementara itu, tidak dapat dipungkiri pembangunan yang terkonsentrasi di ibu kota masih menjadi ciri pembangunan di Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan fisik, misalnya, pemerintahan daerah lebih suka memusatkan berbagai sarana infrastruktur fisik di ibu kota kabupaten provinsi. Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan pada wilayah lain sehingga mendorong mereka untuk bergerak memisahkan diri dari daerah induk.
Pemekaran pada esensinya adalah kebijakan pengembangan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta meningkatkan pelayanan oleh aspek untung rugi dari perspektif belanja negara semata. Tetapi, sebaiknya pemekaran daerah juga tidak bisa dilakukan semata-mata berdasarkan kepada tuntunan publik yang cenderung emosional daripada rasional. Oleh karena itu, pemekaran daerah semestinya dilihat dari kebutuhan real yang objektif. Ya, itulah hasil pemaparan mengenai pemekaran wilayah Kutai Negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.